joining us, Bapak Presiden. Yeah. Almost 150,000 people died in Indonesia because of COVID, and those are just the official figures. The unofficial count is thought to be much higher than that. While you are managing things better now, initially your government downplayed the disease and as a result didn't recognize the dangers till much later. How responsible is your government for these deaths that we've seen in Indonesia? Ya, memang pada saat puncak kasus kita, sehari saat itu ada 56.000 kasus, dan sekarang sudah turun menjadi 600. Dulu 56.000 kasus, memang rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita penuh dan tidak mampu menampung. Saat itulah memang terjadi kematian yang sangat banyak, hampir 2.000 per hari, tetapi saat ini sudah bisa kita tekan, bisa kita kendalikan. When you look back, what do you think were some of the biggest mistakes that were made by your administration in managing this? Menurut saya fasilitas kesehatan kita yang belum baik. Ini yang akan kita perbaiki dengan reformasi di bidang kesehatan Indonesia, utamanya fasilitas kesehatan, kemudian peningkatan pembangunan SDM yang lebih merata seluruh Indonesia. Ingat bahwa fasilitas kesehatan di Jawa dengan di luar Jawa itu sangat perbedaannya sangat jauh sekali. Ini yang ingin kita kejar. Given the fact that there is such a wide difference between health infrastructure in big cities and the rest of the country, how do you defeat the pandemic when you don't really know the true extent of the problem that you're facing? Ya, Karisma harus tahu ya, Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Ini sangat luas sekali. Sehingga perbedaan fasilitas kesehatan juga masih belum baik. Inilah yang akan kita reform, sehingga yang misalnya ada rumah sakit yang belum ada ICU, ya kita bangun ICU-nya. Rumah sakit yang belum memiliki alat-alat kesehatan, ya kita belikan alat-alat kesehatan itu agar kesiapan rumah sakit, kesiapan fasilitas kesehatan kita menjadi lebih baik. Dan tentu saja yang paling penting adalah tenaga kesehatannya harus ada, dokternya harus komplit, perawatnya harus siap di semua daerah. So are you making the investments that you need to be able to achieve what you've just laid out? Data-data dan kekurangan-kekurangan yang ada tadi semuanya sudah ada, siap. Tinggal ini pelaksanaan reformasi di bidang kesehatan ini akan segera kita lakukan. Akan dimulai tahun depan. You've avoided nationwide lockdowns because I know you're worried about the economy and economic growth there, yet millions have still lost their jobs, and the Indonesian economy, I think it is fair to say, is still struggling. What's your economic recovery plan? Pandemi COVID ini memberikan dampak kepada ekonomi. Tetapi kita melihat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, saya kira kita berada pada posisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan kuartal kedua kemarin kita sudah berada di angka pertumbuhan ekonomi 7,07% di kuartal kedua. Dan saya optimis pertumbuhan ekonomi tahunan kita akan berada di angka 3,7% sampai 4,5%. Kira-kira itu. Yang paling penting ketika pembatasan kegiatan masyarakat itu sudah dibuka, ekonomi informal akan kembali pulih sehingga konsumsi masyarakat dan kesejahteraan rakyat bisa tetap terlindungi. One of the key pillars of the Indonesian economy is tourism. I know that Bali is planning to reopen or reopening somewhat to international tourists, but it's happening slowly. What's the right balance between making sure that people are safe
and that you do get the economy up and running again in terms of tourism? Kenapa kita berani membuka Bali? Karena Bali vaksinasinya sudah lebih dari 90%. Sehingga kita menyiapkan infrastruktur kesehatan yang lebih baik, yang lebih siap, baik di bandara maupun di rumah sakit, sehingga wisatawan yang datang, utamanya yang dari mancanegara, ini bisa kita berikan pelayanan yang lebih baik, tetapi juga bertahap. Kami tidak membuka untuk semua negara. Yang kami buka sekarang ini baru 19 negara yang telah dinyatakan oleh WHO berada pada level 1 dan level 2. President, there's been huge inequality in vaccine distribution globally, with the World Health Organization warning that the pandemic could last even longer because of that. How betrayed do you feel by rich countries as a result of the fact that they're moving ahead in the vaccine race? Ya, idealnya memang vaksin ini bisa merata ke semua negara. Jangan sampai ada negara yang mendapat vaksin terlalu banyak, tapi ada negara yang sangat sedikit sekali mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, Indonesia menyuarakan untuk keadilan terhadap akses vaksin. Ini penting sekali. Kalau itu bisa terjadi, artinya memang ini ada sebuah solidaritas yang tinggi antara negara maju dan negara-negara miskin maupun negara berkembang. Saya kira ke depan perlu dibangun fasilitas dan produksi vaksin di negara-negara berkembang maupun negara-negara yang miskin, yang penduduknya banyak. Ini penting sekali, supaya pemerataan vaksin itu bisa terjadi di semua negara. Tetapi dalam waktu yang mendesak ini, saya kira negara-negara maju perlu membantu negara-negara miskin untuk bisa mendapatkan vaksin. Sehingga pandemi ini bisa kita atasi bersama-sama. I know one country that has certainly offered to help or has helped right at the start in terms of Indonesia's vaccine needs, and that is China. Is China doing a better job than Western countries? Semuanya memang sudah membantu, tetapi menurut saya kurang. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk negara-negara berkembang lainnya, atau apalagi untuk negara-negara miskin. Ini sangat perlu sekali untuk diberikan bantuan untuk mendapatkan vaksin. Sangat penting sekali. Turning now to what you'll be doing after the G20. You're heading to COP26, and Indonesia is in the top 10 countries that contribute to the world's largest amount of greenhouse gases. I know that you've already made a commitment to reach net zero emissions by 2060. Why not a more ambitious target? Ya, kita ini kan memiliki kalkulasi untuk yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon. Tetapi yang jelas Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan hingga titik terendah dalam 20 tahun ini. Indonesia juga merehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis selama 10 tahun, antara 2010 sampai 2020. Kita juga tahun ini telah memulai merestorasi, merehabilitasi hutan mangrove. Target kita nanti sampai 2024 adalah 600.000 hektar. Tetapi kalau ditanya kenapa target kita tidak ambisius, kita bisa target kita maju, tetapi dengan bantuan teknologi dan investasi dari internasional. Kami memandang bahwa penyediaan pendanaan iklim internasional itu dari mitra negara maju itu merupakan game changer dalam aksi mitigasi, dalam aksi adaptasi perubahan iklim, terutama di negara-negara berkembang.
Do you think rich countries are doing enough? Do you think advanced countries are doing enough to help countries like Indonesia reach these goals? Ya menurut saya yang paling baik negara maju memberikan bantuan kepada negara-negara yang memiliki hutan yang luas, yang memerlukan rehabilitasi, yang memerlukan restorasi dengan cepat. Saya kira caranya itu. Yang paling penting bisa memberikan pembiayaan iklim yang memadai, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh semua negara berkembang. But Mr. President, you've talked about the commitment to deforestation. There is recent research to show that your government perhaps isn't as committed to this as it says it wants to be. Greenpeace, for instance, has come out with new research showing that palm oil plantations are using up a fifth of the land in Indonesia, which should be for forest use. Why is this still happening? Saya kira itu sudah kejadian yang puluhan tahun yang lalu. Ya, kita sekarang ini ingin memperbaiki dan berkomitmen untuk merehabilitasi hutan-hutan yang kritis, hutan-hutan yang rusak karena itu. Sebelumnya juga terjadi kebakaran hutan setiap tahun. Data yang saya terima kemarin di 2020, kebakaran hutan bisa berkurang 82% dibanding sebelumnya. Artinya ini sebuah kerja keras Indonesia dalam rangka mengurangi emisi karbon dunia. Thank you, Bapak Presiden.